Bismillahirrahmanirrahim. Surah Mumtahanah. Ayat berapa kemarin? Ayat 4 ya. Iya. 10 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtakhinuhunna Allahu a'lamu bi imanihinna fa in alimtumuhunna mu'minatin falar tarji'uhunna ilal kuffar la hunna khillul lahum wa la hum yakhillu lahunna wa atuhum ma anfaqu wa la junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna wala tumsiku bi'isomil kawafir was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu dzalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Hadirin rahimakumullah, sebelumnya dibahas bagaimana sosok Ibrahim alaihissalatu wassalam dijadikan teladan di dalam mengimani Allah. Kenapa demikian? Karena iman itu sebuah konsepsi ajaran, maka harus ada sosok yang menjalani ajaran supaya jiwanya terajari, kemudian menampilkan diri sebagai teladan Islam atau Muslim. Jadi Muslim itu orang-orang yang mewujudkan dalam aktivitas kegiatan lahirnya itu konsepsi Islam, dan ini disebut identitas. Muslim itu sholat, orang kafir itu tidak sholat. Berarti kalau ada orang kafir itu sholat, baiknya itu tidak benar. Bisa dipahami ini? Sholat itu kan baik, tapi tidak benar yang dilakukan orang kafir. Karena secara ajaran tidak ada ajaran sholat. Nah, Muslim yang sholat itu baik, di saat yang sama benar. Kenapa? Itu ajaran. Makanya Nabi Ibrahim itu sebutkan laqad kana lakum uswatun hasanah. Sungguh ada keteladanan yang baik fi Ibrahim, pada diri Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang menyertainya. Jadi Islam itu kesertaan, karena menyertai ada teladan yang bisa dicontoh, bisa dilakukan, didiskusikan perilakunya, pijakannya apa. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, ketika menegaskan kepada kaumnya, penegasan itu tidak mesti ngomong, ditegaskan dalam bentuk laku, aktivitas kehidupan. Itu sudah kita bahas. Nah, sekarang kita beranjak kepada ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang sudah mempercayai. Apa yang dipercayai? Ya Allah, bukan percaya adanya. Sebab orang kafir itu percaya adanya Allah, tapi kepercayaan adanya Allah itu tidak diwujudkan dalam bentuk apa? Percaya informasi berita. Allah itu kan punya larangan, larangan itu berita. Allah itu kan punya perintah, perintah itu berita. Maka larangan perintah dari Allah itu qadar, ketentuan.
Bisa dipahami. Allah melarang itu qadar hukum. Iya, Allah perintah itu qadar. Ya, ketentuan, tidak boleh. Melarang, dilarang. Allah merintah itu qadar, lakukan, jangan ditinggalkan. Nah, jadi percaya kepada qadar itu konsekuensinya tidak mengambang. Percaya bahaya tapi tidak nurut, berita larangannya supaya dijauhi. Percaya selamat tapi tidak nurut, berita larang perintah yang dijalani. Jadi percaya kepada qadar itu ya ada realitas yang dijalani, gitu ya. Jadi amanu itu yang mempercayai apa ketentuan hukumnya, dan itu dari qadar tidak boleh. Ketentuan perintahnya jadi qadar boleh, gitu ya. Idza ja'akumul mu'minat, bila datang kepada kalian al mu'minatu, mukminat. Siapa orang mukminat? Ya perempuan-perempuan yang di dalam kendali wali. Gitu ya. Siapa walinya ya? Ya lelaki itu tadi, suami. Makanya ya angkah tuka itu wali, kunikahkan kamu dengan putri saya, dilimpano, yang asalnya bapaknya jadi suami. Apa korelasinya dengan ayat sebelumnya? Itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang percaya kepadaku, la tattakhidu aduwi wa aduwakum, jangan kau jadikan musuhku, musuh kamu, aulia, teman setia yang kau berikan kepercayaan, perwalianmu kau serahkan, gitu ya. Lu itu nyerahkan anak saja tidak boleh, apalagi menyerahkan rakyatnya. Urusan rakyat tidak boleh. Ya. Siapa? Tulquna ilaihim bil mawaddah, kau sampaikan sikap kasih sayang. Waqad kafaru bima ja'akum minal haq, padahal mereka telah tidak mengakui ya kebenaran yang datang kepada kamu. Apa? Quran. Itu ya. Kenapa yang dilarang oleh kafir itu diperintah Allah, yang diperintah orang kafir itu yang dilarang oleh Allah? Berseberangan. Kalau umpamanya suaminya dari orang yang bukan agama Islam, ada ketentuan mencari nafkah sandang pangan papan lewat standar Islam? Tidak ada, ngawur. Bisa dipahami itu ya. Makanya tidak boleh nyerahkan wewenang, mandat, kepercayaan anak saya, kuserahkan mandatnya ini kepada kamu. Untuk apa? Dijaga dari neraka. Ku anfusakum wa'alikum naro. Tuh. Padahal anak kita loh ya, satu orang dulu. Kalau rakyat ini gimana? Nah itu ya. Nah, kembali kepada ini. Hei orang-orang yang sudah percaya ya kepadaku, bila datang kepada kamu al mukminatu, wanita-wanita mukminat yang statusnya apa? Muhajiratin, berhijrah, pindah. Jadi orang mukmin, mukminat berhijrah, luar biasa Banda. Meninggalkan suaminya, meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, muhajirat. Logi itu aja, famtahinuhunna, ujilah iman mereka. Ojo-ojo menginfiltrasi wilayah Islam, ada misi rahasia. Ojo, bahaya. Mukmin itu waspada semacam itu. Kita kan tidak pernah waspada. Ya. Jadi mewaspadai keselamatan wilayah negaranya dan penduduknya. Jadi harus diuji nih, ini dari daerah zona konflik
zona perang ke wilayah aman. Nggak sembarang orang ya. Dulu kan kalau wanita loh ya. Lelaki gimana? Hah? Nah, jadi famtahinuhunna, uji keimanan, keyakinannya. Ini mengajarkan kewaspadaan. Kenapa? Yang namanya politik itu kewaspadaan. Itu ya, bisa dipahami ya. Tidak ada yang tidak mengandung unsur-unsur politik. Ketika kita berbicara politik itu siasah ya untuk memelihara keamanan. Allahu a'lamu. Allah itu loh yang memerintahkan kamu menguji keyakinannya tadi. Ini pura-pura, sungguh-sungguh apa enggak? Padahal dapat dipastikan kan kalau seorang wanita pindah ke lokasi hukum Islam karena itu zona perang menuju zona aman, ada apa? Luar biasa imannya kan? Ya. Padahal Allah itu Allahu a'lamu, Allah yang memerintahkan itu a'lamu, jauh lebih tahu bi imanina, tentang kualitas keimanan mereka. Allah tahu, tapi Allah kan punya perintah. Yang namanya hukum itu yang kita pegangi. Jangan gini, masalah hati itu kan urusan iya mau apa, tapi kita kan hidup sesama muslim. Orang muslim itu melakukan sholat gitu ya, orang muslim itu membayar zakat, orang muslim itu melindungi kehormatan kaum muslimin, itu perintah. Lu masalah hati urusan dia dengan Allah. Orang muslim itu menutup aurat itu ya, padahal Allah a'lamu bi imanihim. Allah lebih tahu ya apa keimanan yang ada di dalam hati mereka. Allah tahu, tapi Allah kan punya larangan, Allah kan punya perintah. Nah, perintahnya apa? Uji kualitas keyakinannya tadi. Ya. Minimal ditakoni, itu ya. Minimal diwaspadai, itu ya. Nah, sekarang kan enggak. Orang masuk Islam baru dikasih kepercayaan. Loh jangan, enggak boleh. Itu ya. Fa'in alim tumuhunna, maka jika alim tumuhunna, kamu mengetahui wanita-wanita mukminat yang pindah ke Madinah tadi, mukminatin, memang benar-benar orang yang beriman, itu ya, fala tarji'uhunna ilal kufar, maka jangan kau kembalikan kepada orang kafir. Konteksnya apa dalam sejarahnya? Apa dalam sejarahnya? Dalam perjanjian loh itu ya. Dalam perjanjian orang Mekah itu ya yang ke Madinah harus dikembalikan. Itu ya, siapapun setelah ada perjanjian ini, siapapun orang Mekah yang pindah ke Madinah harus dikembalikan. Itu konsekuensi perjanjian loh ya. Tidak boleh dilanggar itu. Tapi kan tidak ada poin orang mukmin lelaki apa perempuan, itu menangnya politik Islam itu. Kalau orang perempuan jangan dikembalikan, kenapa ada ketentuan hukum lagi? Makanya tidak dimasukkan lelaki atau perempuan dalam perjanjian Hudaibiyah, tidak ada itu ya. Nah, tapi kalau ada orang Madinah ke Mekah tidak boleh dikembalikan. Kenapa demikian? Sudah dapat dipastikan kalau orang di wilayah aman pindah ke wilayah kafir bisa pengkhianatan. Jadi Rasulullah itu negarawan, ya. Rasulullah strategi bernegara, Rasulullah punya. Itu ya. Makanya waktu itu dicatat Muhammad Rasulullah, jangan. Kalau saya mengakui Muhammad utusan Allah, buat apa saya memerangi Rasulullah? Buat apa saya memerangi Muhammad? Oh tidak apa-apa, contoh Muhammad bin Abdillah gitu saja, tidak apa-apa. Nah, para sahabat ya tidak semuanya ini perjanjian ini merugikan Nabi. Ya tidak, Rasulullah tidak merugikan. Loh itu Rasulullah diajari oleh Allah. Ya kita kan tidak bisa mengajar Rasulullah diajari Allah, tidak gitu, ada dianalisa, ini Quran. Itu ya. Nah, makanya teken apapun itu harus menggunakan apa? Kehati-hatian, kewaspadaan. Ya. Kenapa?
Ya. Jangan kau kembalikan kepada orang-orang kafir. Lahunna, tidaklah mereka perempuan beriman itu khillul lahum, halal buat mereka suami-suami yang kafir. Itu loh ayatnya. Walahum, tidak pula mereka lelaki-lelaki kufur itu ya khillul lahunna, dihalalkan untuk mereka. Apa Rasulullah melanggar? Enggak, karena poinnya tidak disebutnya lelaki atau perempuan, siapapun yang hijrah, tapi tidak disebutkan perempuan, tidak bisa menggugat ini, tidak disebutkan bila orang Mekah lelaki atau perempuan, tidak disebutkan orang Mekah. Loh, itu Allah itu ngajari kita teliti semacam itu, tapi kita banyak maksiat kepada Allah. Maksiat itu bukan tinggal sholat toh, itu ya. Maksiat itu kalau kita tidak mewaspadai, ya, seseorang yang terindikasi ini berpotensial melakukan pengkhianatan kepada Islam dan kaum muslimin, ini maksiat termasuk, tidak hati-hati. Wa atuhum, maka berikan kepada mereka ma'anfaku, apa yang mereka belanjakan maharnya. Ya, artinya apa? Ya, masa dalam perjanjian kan bisa masuk dalam poin, ya kamu kembalikan apa yang pernah di mahar yang diberikan oleh suaminya. Wala junaha alaikum, tidak ada dosa atas kamu. Apa? Antangkihuhunna, menikahi mereka. Itu kan keputusan politik ini sebenarnya. Jadi wanita yang hijrah dari Mekah ke Madinah setelah teruji keimanannya jangan kembalikan, karena statusnya, kehormatannya haram dinikahi oleh orang-orang musyrik, tidak boleh, itu ya. Dan konsekuensinya nikahi. Setelah apa? Kau berikan maharnya. Oh, itu kemerdekaan dalam Islam. Jadi melindungi keimanan di antara apa? Menikahi wanita-wanita, ya, supaya apa? Tidak dinikahi oleh orang-orang musyrik. Ini keputusan siapa? Negara ini. Jadi keputusan Allah itu sampai dalam ranah-ranah apa? Memberikan perlindungan kepada iman. Itu yang dimaksudkan hukum Islam itu datang di antara apa? Hifdzuddin, menjaga kemerdekaan agamanya. Ya, hifdzun nafas, menjaga jiwa. Kehormatannya tidak boleh diberikan kepada orang muslim, orang kafir. Ya, hifdzul mal, hartanya tidak halal, maka dilindungi dengan hukum Islam. Hifdzul akal, menjaga akal, tidak boleh dirusak akal ini. Itu ya, Masya Allah, itu ajaran Islam. Hifdzun nasal, menjaga keturunan, tidak boleh benih orang kafir ditanam di dalam rahimnya orang muslimah, tidak boleh, haram. Itu ajaran Islam. Ini urusan dunia apa akhirat? Urusan dunia, tapi ada hubungannya, konsekuensinya dengan sanksi hari akhir. Itu ya, Masya Allah. Idza ataitumuhunna ujurahunna, bila kau berikan kepada mereka ujur. Ujur maknanya apa? Ajrun, upah, maksudnya mas kawin. Itu digunakan bahasa ujur, upah. Apa? Mereka ya pisah dari suaminya, pisah dari walinya, ya, maka berikan ganti perlindungan nafkah, mas kawinnya kan beri, itu dihormati. Itu ajaran Allah SWT. Mas kawinnya ya terserah permintaannya atau kesepakatan, itu ya. Di Indonesia ini paling murah, 200.000 oleh anak wong, ngono di Pulau Soro. Ya, Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Wala tumsiku, jangan kau pegang, kau tahan, bi isomil, dengan ikatan pernikahan kafir, ya, orang-orang kafir. Tidak boleh kita memperlakukan istri kita ini dengan perlakuan orang-orang kafir kepada istri-istri mereka. Bentak itu tidak boleh, kasar ini tidak boleh. Nek orang kafir bener apa? Yang bentak, yang kasar, yang ngampleng. Bener itu ngono. Nah, kalau ada orang muslim ngamplengan kasar sampai bojone, lho ngono iku salah ngene, bukan muslim. Itu ya. Nah,
ini Allah itu melindungi kemerdekaan wanita, termasuk di dalam perlindungan suami yang muslim, yang mukmin. Nah, kalau kita baca ini, kasihan enggak anak-anak putri kita? Itu ya, kalau kita sembarangan. Was'alu, mintalah kembali ma'amfaktum, mahar yang telah kalian bayarkan. Apa maknanya minta? Duduk di jalur pelayanan maksudnya. Secara perilaku ketika kau memberikan mahar itu perlakukan sebagai suami. Seperti halnya was'alu ma'amfaku, agar mereka meminta yang mereka bayarkan. Apa itu? Pelayanan. Suami ketika memberikan mahar harus mendapatkan pelayanan, seperti halnya ketika dikasih mahar maka harus memberikan pelayanan, dapat pelayanan dari suami. Apa pelayanan apa? Ya nafkah lahir batinnya. Hadirin, kalau kita membaca ini, masya Allah, batin kita itu nangis, teko langit hukum semacam ini. Dalam rangka apa? Melindungi keluarga. Nah, sekarang enggak, sekolah no ngawur, menaruh pendidikan ngawur, cari nafkah sandang pangan papannya ngawur tanpa hukum Islam. Itu namanya membunuh jiwa kita dan seluruh anggota keluarga kita. Dzalikum hukmullah, itulah hukum Allah. Larangan itu hukum, perintah itu hukum. Masalah hati urusan dia dengan Allah, itu maknanya gitu. Yahkumu, yang memberikan ketentuan hukum, bainakum, di antara kalian. Jadi antara saya dengan istri, antara kita sesama manusia itu ada hukum. Apa? Dalam memenuhi hajat-hajat kebutuhannya kan ada hukum. Tidak boleh ngerampas, ada kesetaraan, ada keadilan, tidak boleh mencederai hak-haknya. Itu ya, itu diatur oleh hukum apa enggak? Oleh hukum. Ya. Kalau manusia menolak ketentuan interaksi manusia ini dengan hukum Allah, bukan berarti manusia tidak butuh hukum, butuh hukum. Itu ya. Jadi dzalikum hukmullah, demikianlah kalian hukmullah, ketentuan Allah. Makna hukum itu apa sih? Menahan, supaya apa? Kita tertahan dengan ketentuan hukum, supaya tidak saling mendalimi. Wallahu, sedangkan Allah yang memberikan ketentuan itu ya, alim, maha tahu, hakim, maha bijak. Insyaallah itu Allah memberikan ketentuan hubungan suami istri di saat yang sama, bagaimana seorang istri yang pindah ke wilayah hukum Islam gitu. Wa in fatakum, maka jika fatakum, berlalu dari kalian, syai'un, suatu pengembalian mahar, min azwajikum, dari istri kamu, ilal kufar, kepada orang kafir, fa'aqabtum, ya, maka fa'aqabtum, lalu kalian mengalahkan mereka. Apa maknanya? Ketika terjadi kelas senjata umpamanya, itu ya, maka wanita-wanita orang musyrik itu kan tidak boleh kepada orang kafir, tidak boleh. Ketika Islam itu menang, maka wanita-wanita itu dikasih pilihan, kamu tetap menikahi mereka padahal diharamkan, kecuali suamimu masuk Islam. Karena tidak masuk Islam tidak boleh, itu ketentuan hukum. Itu ya, maka dinikahi oleh kaum muslimin. Lu istri kita pun akan diperlakukan semacam itu kalau kita kalah perang. Itu ya. Nah, makanya diatur semacam ini hanya Islam yang punya aturan semacam ini. Dinikahi kok. Kalau mereka kan tidak diperkosa, dirusak kehormatannya, setelah itu dibunuh. Ya. Apa enggak ngono ta? Ayo mari buktikan itu ya. Iya, Masya Allah. Yang punya ketentuan hukum saat damai, saat perang itu hanya Islam. Ya. Fa'atul ladzina dzahabat azwajuhum, maka berikanlah ghanimah orang-orang yang zahabat
pergi azwajuhum, istri-istri mereka, mithla ma anfaqu, seperti mahar yang mereka berikan. Nah, apa maknanya itu? Ganti. Kalau mereka tadi itu ya pergi, artinya istri-istri mereka itu pergi, ya artinya apa? Berpihak kepada muslim, maka gantilah. Jadi ada kompensasi yang harus diberikan kepada orang-orang kafir tadi. Itu kehormatan Islam. Jadi dalam hukum-hukum keduniaan, orang muslim itu masih diperintahkan berlaku adil. Jadi kalau umpamanya dikuasai daerah itu oleh orang muslim, ya, sedangkan istri-istri orang kafir tadi tidak boleh kan dinikahi mereka, tidak boleh, harus dilindungi, haram dinikahi orang kafir. Maka suami mereka yang tidak boleh lagi, yang dipisahkan dari istri tadi, dikasihkan mahar yang dulu mereka berikan kepada istri-istri mereka. Oh, itu penghormatan Islam kepada apa? Ya, orang yang hidup di dalam perlindungan hukum Islam sementara dia tidak masuk Islam, masih dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ajaran semacam ini. Kalau mereka kan tidak, habis-habisan sudah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Artinya kan? Artinya apa? Jagalah ketentuan-ketentuan hukum Allah. Meskipun kepada musuh kamu, tidak boleh kamu semena-mena. Alladzi, yang Allah itu, antum kamu semuanya mendasarkan kepada Allah, mukminun, kamu sebagai orang beriman. Jadi iman kepada Allah itu bukan sekedar iman adanya, tapi mengimani informasi hukum larangan perintahnya sebagai tatanan hubungan kita sesama muslim, hubungan kita dengan orang kafir punya hukum sendiri itu. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, ini surat Mumtahanah ini. Ya ayyuhan nabi, nabi sebagai apa di sini? Sebagai kepala negara. Apa nabi tidak punya peluang diberitahu batinnya orang? Diberitahu. Tapi ngorek-ngorek tidak boleh nabi itu. Itu ya, nabi itu kalau memutuskan perkara berdasarkan apa? Fakta-fakta materi hukum. Itu ya diputuskan. Ngorek hati tidak boleh. Karena ketika berbicara hukum ada materi pelanggaran, ada pelaku pelanggaran, itu yang diputuskan. Boleh jadi orang berbohong bisa mendatangkan material hukum yang memberatkan ya dia sebagai dia yang menuduh, sehingga diputuskan yang sebetulnya benar jadi salah. Tapi hati-hati, siapapun yang kuputuskan benar sementara dia salah, karena apa? Kepandaiannya, kepiawaiannya mengumumkan fakta hukum itu sepotong api neraka yang kuberikan kepada orang itu Rasulullah. Maka disebut nabi, ya ayyuhan nabi, hei nabi. Siapa nabi? Orang yang dapat wahyu, orang yang diberitahukan oleh Allah dengan pemberitahuan wahyu. Idza ja'akal mu'minat, saat orang-orang beriman datang kepada kamu, apa? Mengemukakan janji setia. Nah, kalau sekarang yang tertulis warga negara Indonesia, syarat jadi warga negara Indonesia ketentuannya harus gini. Itu baiat yang tertulis, ya, pengambilan, ya, penegasan setia. Yubayyinaka, yang memberikan janji setia kepada kamu, berbaiat kepada engkau, Muhammad Nabi, apa? Allah yusyrikna billah, hendaklah isi janji setia, loyalitas kepada negara dan pemimpin negara, Allah yusyrikna billahi syai'an, hendaklah mereka tidak menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu ya. Nah, kalau sekarang apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu baiat negara loh ya. Itu ya. Apa masuk itu? Seharusnya masuk. Itu ya. Yang bukan muslim sebagai tanda coba, ya jangan syahadat, itu sudah. Jadi legalitas menjadi warga negara itu kalau muslim asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Konteks zaman itu. Jadi ya. Kemudian wala yasyrikna. Apa isi perjanjian janji setia kepada negara tadi? Allah yusriknya, tidaklah mereka mencuri. Loh, pencurian sekarang ini bukan sekedar mencuri materi ya. Mencuri berita disampaikan kepada negara luar itu pengkhianatan. Itu ya. Jadi mencuri sekarang ini tidak mesti mencuri materi. Ya, rahasia negara dicuri diberikan. Itu pengkhianatan kepada negara ya. Itu ya. Makanya itu harus masuk dalam poin-poin statement penegasan untuk menjadi warga negara yang setia kepada Allah dan Rasulullah sebagai kepala negara. Wala yaznina, di antara isi poin janji setia sebagai warga negara tadi, alla yaznina, ya, dan janganlah dia berzina. Ya. Artinya jangan berzina apa? Kalau zina ada ketentuan hukum. Kenapa? Sudah masuk dalam poin tidak berzina. Bisa dipahami nih. Lu kenapa kok wanita? Lu wanita itu kan, ya, kalau mencuri lelaki, tapi kalau berzina wanita. Kenapa? Mencuri butuh keberanian. Ya. Tapi kalau berzina kan lebih bisa kepada wanita kan? Apa sekali lagi, ya? Dia organisir jadi germo, naudzubillah min dzalik, jadi industri. Itu ya, dalam poin yang paling, ya, berzina sembunyi-sembunyi, ketentuannya apa? Kalau kena hukum rajam yang sudah bersuami, yang sudah beristri kena rajam. Itu ya. Jadi di antara materi janji setia tidak melakukan perbuatan zina. Wala yaqtulna, dan janganlah mereka membunuh auladahunna, anak-anak mereka. Udah bisa saja ya, karena terpengaruh sisi-sisi kejiwaan, konflik dengan suami, konflik dengan istri, maka si anak tadi dibunuh dengan cara apa? Nggak kentara. Mungkin ini ditutup mati atau diracun atau sengaja dibunuh dengan cara seolah-olah itu kecelakaan, bisa saja ya. Ada sudah motor di berjalan dimarahi, lari nabrak lari. Kenapa? Ternyata ada konflik dengan suaminya, bisa terjadi itu ya. Nah, ini poin-poin penting perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan harta, perlindungan keturunan. Ini hukum Islam 5 hal. Kemudian wala ya'ti nabi buhtanin, dan tidak mendatangkan, ya, tidak melakukan maknanya bibuhtanin, dusta, yaftarinahu, yang diada-adakan baina aidihinna, ya, di antara mereka. Biaidihinna itu di hadapan mereka, artinya apa? Terang-terangan. Itu namanya pelanggaran itu kan, ya, bisa saja terjadi. Yang namanya pelanggaran ya tersembunyi, tapi kalau melawan terang-terangan, itu ya, itu diantara poin menjadi warga negara, ya, yang berlaku hukum Islam. Tidak boleh yang namanya kebatilan itu, ya, ditampakkan secara vulgar. Yang namanya pribadi tersembunyi itu bukan urusan kita. Kalau kepenangan baru dihukum, ya, tapi menjaga, berwaspada itu wajib. Gitu ya. Jadi mau mata-matai tidak boleh, apalagi jebak, tidak boleh jebak ya. Apalagi memata-matai. Jadi berjalan wajar, negara melindungi hukum. Kalau ada pelanggaran ya ditindak. Itu ya. Masya Allah, ini masalah-masalah penting dalam kehidupan bernegara. Wa arjulihinna, dan kaki mereka. Oh, pemaknane? Laku tangan maupun laku kaki. Beraktivitas. Manusia kan berjalan, mengambil, meletakkan, ya,
Jadi harus ada ketentuan hukumnya. Wala ya'sinaka, dan tidak mendurhakai kamu Muhammad sebagai kepala negara fi ma'rufin, dalam hal-hal kebaikan Islam. Ini ya. Jadi tidak boleh menentukan penentangan. Melanggar iya, tapi menentang tidak boleh. Kalau menentang dihukum atau dicabut hak warga negaranya. Ini kan hukum dalam kondisi perang ini kan. Ya, kalau kamu melakukan ternyata di negara muslim yang kamu pindah tadi melakukan pelanggaran serius, dideportasi ke negara asalnya tadi. Itu ya. Kenapa? Di situ masih ada zona konflik. Ini kan hukum damai dan hukum dalam kondisi konflik ini. Fabaihunna, maka terimalah baiat mereka. Jadi mereka mengucap, saya tidak akan berzina, tidak akan membunuh, tidak mengadakan kegiatan-kegiatan yang merugikan negara. Itu ya. Maka wastaghfir lahunallah, mohonkan ampunan kepada Allah buat mereka. Itu ya, Masya Allah. Jadi ada ampunan secara jaminan dari negara. Innallaha, sesungguhnya Allah Ghafurun, maha mengampun, Rohim, maha penyayang. Terakhir apa? Ditutup, ya ayyuhalladzina amanu. Ayat pertama tadi ya. Orang-orang yang sudah menaruh kepercayaan kepadaku Allah, la tatawallau qauman, kamu jangan menjadikan pemimpin satu kaum ghadiballahu alaihim, yang Allah murka kepada mereka. Kalau tadi ya, aduwi wa aduwakum, siapa itu? Dipertegas dengan penutup surat. Orang-orang beriman, jangan kau memberikan mandat ya kepemimpinan kepada kaum yang Allah murka kepada mereka. Siapa itu? Yahudi. Tidak boleh. Qad yaisu, mereka telah putus asa minal akhirah, dari kehidupan akhirat. Artinya apa? Orang Yahudi apa tidak percaya akhirat? Percaya. Tapi kepercayaan kepada akhirat tidak didukung dengan apa? Perilaku di dunia yang memberikan jaminan aman saat di akhirat. Ini untuk kita sebetulnya. Loh, kamu itu percaya akhirat, kok tidak menyediakan kehidupan akhirat? Jangan kamu berbekal tanpa pembekalan Islam. Mereka itu berbekal untuk akhirat tanpa pembekalan Islam. Kama ya'isal kufar, seperti halnya orang-orang kufur itu sudah putus asa min ashabil kubur, dari penghuni kubur. Jadi mereka itu apa? Yang namanya hidup tidak mau mati. Nah, namanya hidup ya mati. Ini ya. Nah, kita ini bukan masalah matinya. Ya. Berbekal kehidupan setelah mati, itu yang kita khawatirkan. Jangan sampai kita berbekal sementara pembekalannya bukan Islam. Nanti ketika sampai pada tempat itu, bekal kita ditolak. Kenapa? Tidak sesuai dengan pembekalan ilmu Islam. Itu ya. Nah, Ramadan semacam itu. Coba Ramadan itu ada peristiwa apa itu? Disebutkan secara langsung oleh Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang kau puasai itu diturunkan di dalam Quran. Berarti apa? Puasa itu pembekalan. Supaya apa? Kita dapat jaminan pengendalian daya Ramadan, daya puasa. Ini ya. Hudan linnas syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yang fungsi Quran itu hudan linnas, petunjuk, pembekalan hidup ya untuk manusia. Bukan sekedar itu, wa bayyinatin minal huda, penjelas dari petunjuk. Berarti apa? Puasa Ramadan itu sebetulnya pembekalan supaya kita tidak dikendalikan nafsu perut dan nafsu di bawah perut. Itu maknanya gitu ya. Wal furqan, pembeda mana? Antara manusia yang berpuasa dengan manusia yang tidak berpuasa. Manusia yang dikendalikan daya puasa
dengan manusia yang tidak dikendalikan dengan puasa. Wal furqan, pembeda itu. Ya. Maka faman syahida minkumus syahra falyasumhu, bila ketemu bulan itu puasai bulan itu. Jadi bulan itu disuruh dipuasai. Berarti bulan mulia itu. Nah, saya pikir itu gitu. Jadi penutup surat dengan awal surat ya saling melengkapi supaya apa? Kita tidak keluar dari batasan-batasan ini. Semoga kita diberi kesempatan ketemu Ramadan, dikasih kesehatan, ya, kesiapan jiwa, ya, maupun fisik, akal pikiran untuk menyambut bulan mulia supaya kita mendapatkan jaminan garansi puasa Ramadan. La'allakum tattaqun, supaya kamu terjaga dengan puasa itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.